Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal berdasarkan FR yang ikut SKB tahun lalu ya, SKB Guru SD untuk kompetensi profesional materi alat optik. Nah, teman-teman, alat optik ini pembahasannya cukup banyak ya. Jadi saya ambil beberapa tipe, saya kembangkan beberapa tipe soal berdasarkan FR ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini teman-teman. Bagi yang belum subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat info video terbaru dari kami. Oke, langsung aja. Untuk soal yang pertama, seorang siswa memiliki tinggi badan 160 cm, berdiri di depan sebuah cermin datar. Agar ia dapat melihat seluruh tinggi tubuhnya, maka panjang minimum cermin yang ia gunakan adalah A 75 cm, B 80 cm, C 85 cm, dan D 95 cm. Nah, oke teman-teman, soal yang saya kembangkan ya, yang saya munculkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya teman-teman. Jadi tonton, jangan di skip biar dapat tipe-tipe soalnya, karena kita nggak tahu nanti keluar soalnya itu yang mana untuk kita gitu ya. Oke, untuk mencari panjang cermin minimum itu sangat mudah, yaitu setengah dari tinggi badan kita gitu ya. Maka untuk panjang cermin minimum itu kita buat H aksen ya. H aksen, kemudian untuk tinggi badan itu H, maka H aksen sama dengan setengah dari H sama dengan setengah tinggi badan 160 cm, maka setengah dari 160 cm sama dengan 80 cm. Maka pilihan jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Seorang siswa memiliki tinggi badan 160 cm, berdiri di depan sebuah cermin datar. Jarak mata siswa ke lantai adalah 150 cm. Agar ia dapat melihat seluruh tinggi tubuhnya, maka tinggi maksimum bagian atas cermin dari lantai adalah Oke, pilihan jawabannya A 155 cm, B 160 cm, C 165 cm, dan D 170 cm. Oke teman-teman, ini soalnya lebih komplit dari yang sebelumnya, dari soal sebelumnya. Nah, maka saya katakan ikuti tipe soalnya terus biar dapat mana apa-apa saja tipe soalnya, karena kalian juga nggak tahu yang dapat nanti yang akan kalian dapat tuh tipe soal yang mana gitu ya, apakah yang mudah, yang sedang, atau yang agak sulit gitu ya teman-teman. Oke, kita untuk memudahkan kita ya, kita buat dulu informasinya apa-apa yang diperoleh dari soal. Nah, di sini saya kasih dua cara. Nanti cara teman-teman pilih cara mana yang paling mudah ya. Oke, untuk informasinya diketahui tinggi badan siswa ya H, kita buat H 160 cm, tinggi mata dari lantai H0 150 cm. Nah, kita cari dulu selisih dari keduanya, yaitu delta H sama dengan H0 dikurang H dikurang H0 sama dengan 160 dikurang 150 sama dengan 10 cm ya teman-teman. Oke, bisa ya di sini ya. Nah, yang ditanya adalah H2 aksen. H2 aksen inilah tinggi maksimum bagian atas cermin dari lantai. Jadi misalnya ini cermin ini ya teman-teman, misalnya cerminnya itu ini. Nah, gitu ya. Ini misalnya yang kotak ini cerminnya, yang diminta bagian atasnya yang ini nih, misalnya bagian atasnya ini ke lantai gitu ya. Nah, jadi bukan, kalau di soal yang pertama kan yang diminta hanya panjang cerminnya aja nih. Nah, sekarang soalnya dari atas ini, dari bagian atas ini ke lantai berapa tingginya gitu ya teman-teman. Oke, penyelesaiannya H2 aksen sama dengan H0 ya, berarti tinggi mata dari lantai ditambah setengah kali delta H. Delta H-nya tadi 10, hingga kita peroleh H0 150 ditambah setengah dikali 10 sama dengan 150 ditambah 5 sama dengan 155 cm. Ini untuk cara yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua, langsung saja boleh kita buat untuk mencari tinggi maksimum bagian atas cermin dari lantai sama dengan setengah dari tinggi badan ditambah dengan setengah dari tinggi mata dari lantai ya. Nah, tinggi badannya 160, berarti setengah kali 160 ditambah setengah
jarak mata ke lantai 150. Nah, setengah dari 60 itu 80, setengah dari 150 itu 75, maka 80 ditambah 75 sama dengan 155 cm. Jadi sama ya teman-teman. Dan pilihan jawaban kita adalah A. Nah, teman-teman silahkan pilih mau pakai cara yang pertama atau mau pakai cara yang kedua, mana yang lebih mudah menurut teman-teman. Selanjutnya, oke, bagian mata manusia yang berperan seperti diafragma pada kamera, yaitu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk adalah A. Pupil, B. Retina, C. kornea mata, D. lensa mata. Oke, kita lihat dulu fungsi-fungsinya ya. Pupil itu fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Retina itu merupakan tempat terbentuknya bayangan. Kornea itu merupakan jendela sebagai jalan cahaya masuk ke mata ya. Kemudian lensa mata itu untuk mengatur pembiasan yang terjadi di mata. Nah, cukup jelas ya teman-teman, yang diminta dalam soal adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ya ke mata. Maka pilihan jawaban kita adalah A. Pupil ya, untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Oke ya teman-teman. Soal selanjutnya, lukisan jalanan sinar pada seseorang terlihat seperti pada gambar. Oke, ini gambarnya. Jenis cacat mata yang dialami orang tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah A. Hipermetropi dibantu dengan lensa cekung, B. Hipermetropi dibantu dengan lensa cembung, C. Miopi dibantu dengan lensa cekung, dan D. Miopi dibantu dengan lensa cembung. Nah teman-teman, bayangan itu harusnya jatuhnya di retina ya, ini retina ya. Tapi untuk orang yang menderita rabun dekat atau rabun jauh, nah bayangannya tidak jatuh di sini gitu ya. Bayangannya jatuh di depan retina atau di belakang retina. Nah, sebelum kita jawab ke option ini, kita bahas dulu ya. Nah, untuk miopi, rabun jauh, nah kita lihat gambarnya. Nah, jalanan sinar ya yang terbentuk di mata itu bayangannya itu jatuhnya di depan retina. Ini untuk rabun jauh ya teman-teman. Maka supaya bayangan ini jatuhnya tepat di retina, maka dibutuhkan alat bantu, yaitu kacamata yang memiliki lensa. Lensa apa yang digunakan untuk membantu penderita miopi? Yaitu lensa cekung ya. Ini bentuknya lensa cekung atau lensa negatif. Nah, setelah dibantu dengan lensa cekung, nanti bayangannya jatuh tepat di retina ya. Karena kalau mata normal itu kan harusnya di sini ya, tadi kan di retina ya. Jadi karena matanya mengalami gangguan, maka harus dibantu dengan alat bantu ya, dengan kacamata berlensa cekung kalau dia rabun jauh, sehingga bayangannya itu akan jatuh tepat di retina gitu ya. Nah, kemudian untuk hipermetropi, untuk rabun dekat, bayangan itu jatuhnya di belakang retina. Harusnya kan di depan ya, harusnya kan tepat di retina. Nah, dia jatuhnya di belakang retina. Nah, supaya dia tepat di retina, maka dibantu dengan lensa. Lensa apa yang membantunya? Lensa cembung ya, atau lensa positif. Saya teman-teman. Nah, di sini dalam soal kita jatuhnya di depan retina, berarti dibantu dengan lensa cekung ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman dapat soalnya gambarnya seperti ini misalnya ya, jatuhnya di belakang retina, berarti itu hipermetropi ya teman-teman, atau rabun dekat, dibantunya dengan lensa cembung ya. Oke. Nah, jadi di soal kita ini penderita mengalami miopi atau rabun jauh sehingga dibantu dengan lensa cekung. Maka pilihan jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya, Rizky mempunyai kesulitan untuk melihat dengan jelas pada jarak yang cukup jauh, sehingga dia menggunakan kacamata dengan kekuatan -2 dioptri. Ketika Rizky tidak menggunakan kacamata, benda yang berada pada jarak 3 meter tidak dapat terbaca dengan jelas karena, nah kita lihat pilihannya A. Rizky mempunyai kelainan mata
jenis astigmatisme dan hanya dapat melihat dengan jelas pada jarak 100 cm. B. Rizky mempunyai kelainan mata jenis presbiopi dan hanya dapat melihat dengan jelas pada jarak 100 cm. C. Rizky mempunyai kelainan mata jenis miopi dan hanya dapat melihat dengan jelas pada jarak 50 cm. Dan D. Rizky mempunyai kelainan mata jenis hipermetropi dan hanya dapat melihat dengan jelas pada jarak 50 cm. Oke teman-teman, kalau teman-teman bingung dengan istilah astigmatisme itu apa, presbiopi apa gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa langsung jawab soal ini dengan informasi yang diberikan dalam soal. Rizky itu kesulitan melihat pada jarak yang cukup jauh gitu ya. Nah, kalau jarak yang cukup jauh berarti kan dia rabun jauh. Nah, kalau dia rabun jauh kan istilahnya adalah miopi gitu ya. Maka bisa langsung jawabannya memilih jawaban C gitu. Cuman ragu nih 50 cm nya bener apa enggak, dapat dari mana gitu kan. Ya kita bahas ya. Nah, untuk kekuatan lensa ya, P sama dengan 100 per F ya persamaannya. Maka P-nya tadi ya, kekuatan lensanya minus 2 dioptri. Sama dengan 100, ini tetap fokusnya, ini fokus lensa yang kita cari. Maka ini kali silang ya, minus 2 dikali F minus 2F sama dengan 100. Maka diperoleh F-nya sama dengan minus 50 cm. Nah, jadi fokus lensanya 50 cm. Negatifnya artinya artinya lensa itu lensa negatif ya. Jadi kan di soal sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk miopi atau rabun jauh itu dibantu dengan lensa negatif atau lensa cekung. Artinya fokusnya bernilai negatif gitu ya teman-teman. Jadi nilai 50-nya itu dapatnya ini dia. Oke ya. Nah, jadi pilihan jawaban kita adalah C. Nah teman-teman, saya tambahkan astigmatisme itu adalah kesulitan untuk membedakan vertikal dan horizontal pada saat yang bersamaan ya teman-teman. Kemudian presbiopi itu mata tua atau atau penderita yang mengalami rabun dekat sekaligus juga rabun jauh ya teman-teman. Nah oke, untuk soal selanjutnya. Jarak papan tulis ke tempat duduk Rina 3 meter dan ia dapat melihat dengan jelas. Jika Rina pindah posisi duduk semakin ke belakang, maka ia tidak dapat melihat dengan jelas ke papan tulis, sehingga ia membutuhkan kacamata untuk dapat membantunya melihat dengan jelas. Kekuatan lensa yang harus digunakan Rina untuk dapat melihat dengan jelas pada jarak tak hingga adalah ini soalnya dikasih panjang ya, soal cerita, padahal intinya cuma sedikit ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu pilihan jawabannya. A minus 1/3 dioptri, B 1/3 dioptri, C minus 3 dioptri, dan D 3 dioptri. Nah, kita buat dulu infonya ya. Diketahui PR ya, istilah dari rabun jauh, punctum remotum ya. PR ini punctum remotum. Artinya titik terjauh yang dapat dilihat seseorang dengan jelas. Nah, Rina dapat melihat dengan jelas tuh terjauh 3 meter atau sama dengan 300 cm. Setelah 3 meter dia tidak dapat melihat dengan jelas gitu ya. Nah, dia ingin melihat pada jarak tak hingga gitu ya. Maka yang diminta berapa kekuatan lensa yang digunakan Rina. Nah, teman-teman, kalau untuk rabun jauh ini, untuk tadi kan kita cari kekuatan lensa itu P sama dengan 100 per F ya, maka kita cari dulu F nya. Nah, untuk rabun jauh kita bisa langsung menggunakan F itu sama dengan min punctum remotum atau min PR ya. Nah, saya langsung kasih persamaan ini supaya teman-teman lebih mudah dan lebih cepat nanti ya menghitung mengerjakan soalnya. Nah, langsung saja P-nya berarti sama dengan 100 per F kan harusnya di sini, tapi langsung saya ganti F itu sama dengan min PR. Jadi 100 per min 300 cm. Ingat ya teman-teman, harus diganti ke cm ya, karena kita menggunakan 100. Kalau teman-teman ada lihat di sini 1 gitu ya, sini 1 per F gitu, itu artinya F-nya dalam satuan meter.
Kalau di atas dalam satuan kalau F-nya dalam satuan cm, maka yang bagian atas ini 100 gitu ya. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100, maka diperoleh 1/3. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Maka kekuatan lensa yang digunakan minus 1/3 dioptri, dan pilihan jawabannya adalah A. Oke ya teman-teman, kalau kalian rasa kurang paham, kalian putar kembali ya videonya. Nah teman-teman, saya menjelaskannya agak detail karena supaya teman-teman paham. Namun sebenarnya soal ini mudah gitu ya, dan cara penyelesaiannya juga cepat gitu. Cuma saya menjelaskan supaya teman-teman paham. Jadi nanti kalau ketemu tipe soal yang seperti ini, soalnya yang berbeda, teman-teman bisa mengerjakannya gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya, titik dekat mata seorang pengemudi truk adalah 1 meter. Jika ia ingin membaca koran dengan jelas pada jarak baca normal, maka ia membutuhkan kacamata dengan kekuatan lensa A minus 3 dioptri, B 3 dioptri, C minus 3,5 dioptri, dan D 3,5 dioptri. Oke, kita buat dulu infonya ya. Kita rubah dulu ke bahasa matematis ya. Diketahui SN ya, jarak baca normal, kalau tidak dikasih tahu dalam soal, kita buat 25, tapi nanti dalam soal mau juga buat tuh 30. Biasanya kalau 30 cm jarak baca normalnya itu dikasih tahu dalam soal gitu ya teman-teman. Oke, SN nya 25 cm, PP titik dekat mata punctum proximum 1 meter atau sama dengan 100 cm. Nah teman-teman, untuk memudahkan kalian mengingat titik dekat mata dengan titik jauh mata itu istilahnya apa ya. Kalau kalian bingung, teman-teman boleh juga sih buat di sini TD gitu ya, titik dekat. Kalau yang titik jauh TR itu terserah teman-teman. Tapi ini kan saya bahasnya dari istilah-istilah yang digunakan dalam fisika ya, istilah-istilah ilmiahnya. Tapi kalau teman-teman bingung, silakan sepemahaman teman-teman aja. Yang penting maksud dan tujuannya itu sama dengan yang diminta soal gitu ya. Nah, yang ditanya adalah kekuatan lensa P ya, kekuatan lensanya P. Maka untuk titik dekat mata, untuk mencari fokusnya, kita gunakan persamaan ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, ini saya kasih persamaan atau rumus cepatnya ya teman-teman, supaya untuk menghemat waktu. Maka teman-teman ingat gitu ya teman-teman ya, supaya cepat gitu ngerjain soalnya. Kalau di buku-buku ini nggak ada persamaan seperti ini gitu ya. Jadi saya kasih ke teman-teman cara cepatnya untuk menghitung. Nah langsung aja kita cari F-nya. SN-nya 25, PP-nya 100 ya. Kemudian dibagi dengan PP-nya 100 dikurang SN 25, maka diperoleh ini. Tetap aja dulu 25 dikali 100/75 karena mau kita sederhanakan ya. Nah hasilnya ini adalah 100/3. Kenapa? Karena 25 dibagi dengan 75 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 75 dibagi 25 itu hasilnya 3 ya. Jadi 1 dikali 100 100/3. Jadi fokusnya 100/3 cm. Nah kemudian kekuatan lensanya 100/f sama dengan 100/100/3. Nah ini pembagian pecahan ya. Maka kita peroleh 100 itu kan 100/1 dikali, kita balik ya, yang ini 3/100. Nah hasilnya sama dengan 3 dioptri karena 100-nya sama-sama kita bagi 100, jadi habis ya teman-teman. Maka pilihan jawaban kita adalah D. Oke ya teman-teman, soal yang sebelumnya itu untuk rabun jauh, nah yang ini rabun dekat ya. Oke, untuk soal selanjutnya ya, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Siswa melihat sebuah objek menggunakan mikroskop. Diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop ditunjukkan pada gambar.
Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskopnya adalah, nah untuk penglihatan normal itu jarak bacanya 25 cm ya. Nah, pilihan jawabannya A 20 kali, B 30 kali, C 40 kali, dan D 50 kali. Nah, teman-teman, sebelum kita mencari berapa perbesaran bayangannya, kita lihat dulu ke mikroskop ya. Mikroskop ini mempunyai dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif itu letaknya di bagian bawah mikroskop ya. Kemudian yang okuler itu yang dekat dengan mata ya, pengamat, dekat mata pengamat ya. Nah, benda diletak di depan lensa objektif ya. Kemudian akan dibentuk dari lensa objektif ini akan terbentuk bayangan ya, yang akan ditangkap oleh lensa okuler, dan itulah yang dilihat oleh pengamat. Nah, teman-teman, kita lihat dulu infonya ya, yang dikasih di gambar ini ada 2,2 cm, ada 2, terus ini ada 2 cm. Ini apa-apa aja gitu ya. Nah, untuk mencari perbesaran total dari penggunaan mikroskop itu sama dengan perbesaran yang dibentuk oleh lensa objektif dikali dengan perbesaran yang dibentuk oleh lensa okuler. Nah, teman-teman, kan kita menggunakan mikroskop itu untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ya, sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, kita lihat dengan jelas itu perbesarannya udah berapa kali dari benda aslinya, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini benda ya, ini bendanya diletakkan di depan lensa objektif. Maka ya, dari benda ke lensa objektif itu adalah jarak ya, SOB ya sebenarnya teman-teman. Ini SOB ya namanya, jarak benda ke lensa objektif. Dalam soal kita 2,2 cm ya. Kemudian fokus dari lensa objektif itu ya, perhatikan ya teman-teman, ini kan FOB ya, titik ini FOB itu sama dengan ini. Jadi jaraknya dari sini kemari ke objektif, dari ini kemari itu sama, FOB sama-sama 2 cm ya. Jadi kalau dari sini, dari FOB ini kemari 2 cm, maka dari FOB yang ini kemari juga 2 cm. Nah, kemudian yang 5 cm ini adalah fokus okuler ya. Kalau FOB ini kan fokus dari lensa objektif. Nah, FOK ini fokus dari lensa okuler ya, 5 cm. Oke, kita cari terlebih dahulu untuk perbesaran bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Oke, MOB sama dengan FOB per SOB dikurang FOB. Oke ya teman-teman, perhatikan pelan-pelan. FOB ya, yang ini ya 2 cm, SOB-nya yang ini ya teman-teman 2,2 cm, FOB-nya lagi ya teman-teman sama ya 2 cm. Maka kita peroleh MOB-nya itu 2 dibagi 2,2 dikurang 2 sama dengan ini 0,2 ya. 2,2 dikurang 2 itu 0,2. Maka 2 dibagi 0,2 itu sama dengan 10 kali. Maka perbesaran bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu ya, di sini dari benda ini 10 kali yang dibentuk oleh lensa objektif. Oke ya. Nah, untuk perbesaran yang dibentuk oleh lensa okuler adalah SN per FOK. SN ini untuk jarak penglihatan normal ya, 25. FOK dikasih tahu dalam soal 5 cm. Maka 25 dibagi 5 itu sama dengan 5 kali. Nah, sehingga diperoleh hasilnya M totalnya, perbesaran total dari mikroskop ini adalah 10 dikali 5 sama dengan 50 kali. Nah, teman-teman, ini kan untuk berpenglihatan normal ya. Nah, kalau nanti matanya tanpa akomodasi, berarti kalau nanti berakomodasi maksimum, persamaan MOK ini SN per FOK ditambah 1
gitu ya teman-teman. Kalau dia berpenglihatan normal atau tanpa akomodasi, dia SN per FOK. Kalau dia berakomodasi maksimum, SN per FOK ditambah 1, gitu ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, di persamaan ini sebenarnya kalian bisa langsung, ini kan dia benda ya, benda ke lensa objektif. Ini jaraknya 2,2 ya dalam soal kita. FOB-nya itu kan dia antara benda sama lensa. Jadi boleh langsung sebenarnya kalian selisihnya ini nggak usah yang bawah ini nggak usah kalian buat 2,2 dikurang 2, karena ini bisa langsung kalian dapat. Ini kan 2,2 dari sini, dari benda ke lensa. Yang ini kan 2. Ya udah, berarti bisa langsung 2 dibagi 0,2 selisihnya ya. Jadi kalau misalnya dalam soal misalnya dikasih tahu ini 5,3 misalnya kan, terus FOB-nya misalnya 5 gitu. Jadi ya udah 5 dibagi 0,3 gitu selisihnya. Kalau misalnya ini bendanya 2,3, FOB-nya 2, berarti ya langsung bisa juga 2 per 0,3 gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Jadi ini bisa langsung aja. Ini saya kasih cara cepatnya gitu ya, supaya kalian nggak ribet gitu, rumusnya banyak banget ini sebenarnya gitu. Oke ya teman-teman, demikian dulu untuk soal mengenai alat optik. Sebenarnya ini soalnya banyak banget, tapi takut waktunya terlalu banyak ya. Demikian aja dulu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, kalian share ke teman-teman kalian supaya manfaatnya semakin meluas ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.